Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak dapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab. Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon. Dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel, umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor, Raja Moab?
Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah dikenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Digerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumah bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon, lalu aku memanggil kamu. Tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan,"
Maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Shibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita lanjut untuk belajar tentang yang namanya Yeftah. Anak perempuan sundal, terus dibully, ya, diusir, nggak dibela orang tua, tapi belajar saudaraku. Akhirnya menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya pintar, tapi berkarisma. Bukan hanya punya karisma, tapi pintar. Bukan hanya pandai berperang, tapi pandai bernegosiasi. Bukan hanya pandai mengalahkan, tapi pandai menjatuhkan kembali dari perkataan musuh. Seseorang yang diawali dengan hal yang sangat buruk. Seseorang yang ditolak. Anak ibu sundal, bapak yang bersundal, nggak diakui, tapi tumbuh menjadi pahlawan yang ditakuti. Diusir, dibenci, tapi tidak membenci. Hidup dibuang, walaupun ada kesalahan menjadi perampok. Tetapi tidak mau membalaskan, punya karakter yang sama. Di awalnya dibully, diusir, sedang dia itu sanggup sebetulnya untuk melawan ketika direndahkan. Sanggup untuk melawan, membantai, memberantas saudara-saudara lain ibu yang merendahkan. Sanggup mengalahkan tua-tua Gilead. Karena akhirnya tua-tua Gilead yang meminta Yeftah menjadi pemimpin. Ketika mereka menghadapi masalah. Tetapi Yeftah walaupun sudah berhasil, tidak membalaskan kejahatan itu. Yeftah cuma mengingatkan mereka. Lalu Yeftah meletakkan bahwa kalau aku mengalahkan musuh itu, aku akan menjadi pemimpin kalian. Seseorang yang sangat pandai bernegosiasi, tetapi negosiasi yang tidak menjatuhkan saudara seimannya. Betul-betul seseorang yang penuh keperkasaan, hati yang tidak sombong, hati yang punya kasih, dipenuhi hikmat Allah. Saudaraku, kisah Ehud kita belajar yang lalu, luar biasa. Yeftah ini luar biasa. Ehud anak orang biasa, Yeftah anak perempuan sundal. Hasil hubungan sundal yang ibunya enggak diakui. Lalu dibawa pada keluarga, kepada istri ayahnya. Anak tiri, anak dari percabulan. Zaman ini ada, saudaraku. Hamba Tuhan yang selingkuh punya anak, lalu anak itu dibawa, tapi ibunya tidak dibawa. Kepada istrinya, saudaraku. Tetapi anak ini bertumbuh luar biasa. Yeftah ini saudaraku. Ada anak-anak yang memang dilahirkan dari hal-hal yang tidak patut. Tetapi dia menjadi patut dan layak.
Yang pertama kita sudah belajar membangun diri. Karena tidak mengizinkan pintu yang buruk, pergaulan yang buruk memasuki hidupnya. Walaupun dalam keadaan terjepit, walaupun dalam keadaan kekurangan, tidak mencuri, tidak berbohong cuma untuk mendapatkan untung, tidak berbuat licik. Cuma memang karena pemberani, sehingga melawan segala sesuatu yang tidak benar, sehingga dibenci oleh kakak-kakaknya, dibenci oleh tua-tua Gilead. Sedangkan saat itu Gilead sedang diserbu untuk diduduki. Yeftah dalam posisi hidup yang sampai muda, terus ditekan oleh keadaan, lahir dan hidup dari kekerasan manusia, tidak diceritakan ibunya bagaimana sama dia. Kalau Musa masih dicintai putri Fir'aun, Yeftah ini lebih parah saudaraku. Dia diusir oleh kakak-kakaknya, otomatis ibu tiri, ibu dari kakak-kakak tirinya, ya pasti berpihak pada kakak tirinya. Ayahnya tidak membela. Yeftah nggak boleh dapat warisan. Keadaan demikian buruk bertahun-tahun. Tapi Yeftah membangun diri. Menjadi seseorang yang kuat. Dan dia membangun diri dengan pengetahuan. Lalu karakternya itu menjadikan seseorang yang berwibawa. Pandai dalam bernegosiasi. Pandai dalam menempatkan dirinya. Tanpa melalui peperangan lebih dahulu. Pandai menawarkan sesuatu. Pandai dia menolak tawaran dari musuh. Yeftah figur yang seseorang yang dididik dengan masa lalu kekerasan. Tapi hidup setelah itu berbanding terbalik dengan hal-hal negatif yang buruk yang dia terima. Dan Yeftah mengenal Allahnya. Yeftah selalu menyebut nama Allahnya walaupun pada momen di mana dia setelah diusir, itu dia bergabung atau banyak petualang yang bergabung dengan dia akan menjadi perampok. Tapi Yeftah ditakuti oleh bangsanya sendiri, orang-orang Gilead. Yeftah diakui, Yeftah ditakuti oleh kekuatan tentara Gilead. Yeftah diakui kekuatannya untuk menjadi pemimpin tentara Gilead. Bagaimana perbandingannya? Yang diperlakukan sangat di bawah, terus berjalan dalam kotornya dunia, tapi akhirnya menjadi tertinggi dalam komunitas yang menolak, yang merusak, yang menyakiti, yang membuang. Yeftah. Jarang pribadi seperti Yeftah. Sehingga teman-teman dimanapun berada, Alkitab selalu menyajikan sajian-sajian termasuk contoh-contoh karakter-karakter dari yang buruk sampai yang baik, dari yang rendah sampai yang tinggi, dari yang tidak berarti menjadi berarti, dari yang namanya gagal sampai berhasil. Dari yang namanya direndahkan sampai ditinggikan. Dari yang tidak terbilang sampai menjadi yang ternama. Alkitab menyajikan banyak karakter. Di mana kita harus belajar. Ada orang-orang yang dipilih. Yang menjadi tokoh iman namanya Abram. Lalu menjadi Abraham. Tapi tidak seperti Yeftah. Sajian Alkitab menyatakan
imannya itu luar biasa, dihargai Allah, diberikan nama bapak orang percaya. Perilakunya menjual istri 2 kali, takut mati. Sebelum berangkat sudah ngomong, kamu adikku, karena kalau kamu diingini orang, aku akan dibunuh kalau suamimu. Kelicikan yang luar biasa. Jadi nggak ada kebanggaannya kita menjadi keturunan Abraham. Dari perilaku, kalau iman, Abraham diakui Allah, kita akan akui. Demikian juga kita dalam hidup ini, terhadap orang-orang rohani, saudara-saudara seiman, pemimpin-pemimpin rohani. Pasti ada sisi gelap, black hole. Ada behind the scene, di mana dibutuhkan tangan Allah untuk memperbaiki, untuk mengubahkan karakter yang masih buruk. Tidak bisa sempurna. Sehingga tidak ada satu orang pun yang akhirnya tidak membutuhkan Tuhan karena satu dan lain hal. Karena pasti ada sisinya yang buruk. Sebaik apapun orang itu. Pasti ada gagalnya sehebat apapun orang itu. Pasti ada miss-nya, lalainya, seteliti apapun orang itu. Kita butuh Roh Kudus mengingatkan kita akan segala sesuatu. Menginsapkan kita khususnya tentang dosa. Karena dijanjikan Alkitab. Sehingga semua manusia di bumi butuh Tuhan. Butuh yang maha segala-galanya menuntun kita keluar dari segala kelemahan dan kekurangan kita. Sehebat apapun. Demikian juga selemah apapun, sekurang apapun, kita akan dibawa keluar menjadi lebih, menjadi kuat oleh karena tangan Tuhan yang menopang. Itu tercatat di Alkitab. Sehingga hidup kekristenan mengikut Tuhan itu perjalanan perubahan karakter berharap sama Tuhan. Itu adalah perilaku hasil dari pribadi yang mengandalkan Tuhan. Yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun seringkali seperti Yefta. Memasuki lembah yang suram. Lembah air mata. Ceruk yang dalam. Karena kita berbuat salah. Kepleset. Jatuh. Tangan Tuhan siap. Untuk mengangkat kita kembali. Tetapi. Apakah kita punya karakter seperti Yefta? Ada yang beralasan masa lalu. Karena saya anak si A si B. Karena orang tua saya memberikan A, B, C, D. Karena saya udah berhasil. Karena saya sekarang sudah menikmati hidup. Karena saya. Baik alasan yang buruk, baik alasan yang baik. Cuman untuk membuat pintu ketiga. Pintu pertama pintu buruk, pintu kedua pintu yang benar, pintu yang baik, pintu ketiga pintu di mana aku bisa keluar masuk seenaknya. Tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan, tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak tinggal di dalam namanya tuntunan Tuhan. Aku boleh memutuskan sendiri semuanya. Kalau senang aku akan pulang masuk ke rumah Tuhan. Pulang berdoa, berjumpa sama Tuhan. Kalau tidak senang, aku kalau ada kepentingan, aku akan keluar dari rumah doaku. Aku akan meninggalkan Tuhan. Di rumah saja. Kalau di luar jangan ada Tuhan. Di bisnis jangan ada Tuhan. Jangan bicara Tuhan, jangan bersaksi. Di bisnis tipu dusta. Di gereja kayak malaikat, shalom, puji Tuhan, senyum manis lembut. Tapi kalau dengan karyawan luar biasa, di gereja mengundang, lalu seringkali memberikan terbaik buat hamba-hamba Tuhan. Tapi di dalam pekerjaan memerah karyawan. Ada pintu satu lagi. Pintu ketiga, pintu diri kita sendiri. Dan pintu itu kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri. Kunci-kunci kerajaan surga aku berikan kepadamu.
dan alam maut tidak dapat membukanya. Kunci-kunci di mana kita boleh keluar masuk yang namanya free will, kehendak bebas. Kemerdekaan di dalam Kristus, di mana dikatakan oleh Rasul Petrus, jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Banyak firman Tuhan mengajarkan kita tentang kemerdekaan. Rasul Paulus, kitab-kitab yang mengajarkan kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Diberikan hak pilih. Yefta akhirnya memilih hidup yang tidak seperti di masa yang lalu. Yefta memilih keluar dari lembah perampokan dengan jalan yang baik. Yefta tidak malah menekan tua-tua Gilead. Kamu kan berbuat jahat, syukurin sekarang kamu dikepung. Bahkan aku sekarang berpihak pada musuh. Biar kamu cepat ditumpas, nanti aku yang dijadikan. Termasuk di dalam pelayanan. Bagaimana gesekan pertempuran dan pelayanan akhirnya saling buka gereja. Saling menjatuhkan. Karena pintu yang dipakai, saudaraku. Pintu itu bicara hati. Yesus bicara, akulah pintu, akulah gembala. Barang siapa tidak masuk melalui pintu, dia seorang pencuri. Lah pintunya itu, pintunya Yesus sebagai gembala, di mana Yesus sebagai gembala membawa aku ke air yang tenang, rumput yang hijau, supaya tenanglah jiwaku. Itu Yesus. Mazmur 23. Gada dan tongkatnya menyertai aku. Penjagaan Tuhan, lalu juga pengarahan Tuhan. Kalau Tuhan sebagai gembala, Tuhan harus di depan. Kalau Tuhan yang memimpin sebagai pintu, harus yang terutama. Enggak kepentingan kita yang utama. Dengan sejuta alasan. Kan saya disakiti, jadi saya berhak cerai. Saya kan disakiti, saya berhak membuang pasangan saya. Sekali lagi, saya korban dan pelaku, saudaraku. Sebagai korban saya tidak perlu bercerita, sebagai pelaku saya ceritakan. Ada setiap kali kita bisa masuk cerut lembah air mata, lembah kelam, bisa kecemplung masuk sumur yang kotor. Karena memang jalan menuju kehidupan itu sesak, sempit. Banyak orang mengingini tidak mendapatkannya. Bukan membesarkan Alkitab, memang kita harus di dalam terang Alkitab. Bukan menakut-nakuti, tapi kita harus mewaspadai. Berjaga-jagalah. Firman Tuhan memperingatkan kita, saudaraku. Sehingga dalam hidup ini, kitalah yang punya hak memutuskan. Yefta memutuskan dengan dialog. Yefta tidak ambil keuntungan ketika orang lain susah. Yefta tidak ambil cuan dengan orang yang lagi susah. Banyak kali, saudaraku, saya melihat ada orang-orang, kisah nyata, di mana mengadakan sesuatu sistem keuangan. Lalu orang-orang itu dalam kesulitan, dia rampasi semuanya, saudaraku. Saya pernah melihat di rumah seorang yang melayani Tuhan, bagaimana pakaian kebesaran sebagai seorang pelayan Tuhan, tetapi memungut 20% bunga setiap bulan buat orang meminjam dia. Kebetulan salah seseorang yang pinjam uang ke dia itu meminta pertolongan saya. Dengan bunga selama 5 bulan sudah 100%. Dan gak malu. Akhirnya jaminannya dikembalikan setelah saya bayarkan. Orang yang memakai kebesaran rohani, tetapi mengambil riba 20% setiap bulan. Itu yang bingung saya ini. Yefta di antara perampok. Tapi Yefta
membawa para perampok, para petualang yang bergabung dengan dia menjadi tentara laskar barisan Allah yang hidup. Yefta tidak ambil keuntungan dari tua-tua Israel atau Gilead yang terjepit. Yefta tetap berpihak kepada Allah. Yefta bisa masuk melalui pintu ketiga dengan alasan sakit hati, dengan alasan ini saatnya Tuhan. Oh, ini diperbolehkan Tuhan. Oh, ini semua Tuhan, tapi akhirnya berantakan semua. Ujilah segala sesuatu, ujilah dari buahnya. Ada pelayanan demikian besarnya, keluarga berantakan semua. Kakak beradik berantem, buka gereja sendiri, berpisah. Mertua dengan menantu, anak dengan ibu. Anak dengan orang tua. Orang-orang terkenal, gereja-gereja besar. Ini ada something yang harus kita belajar. Umat bingung. Kenapa mesti ada seperti itu? Bahkan ada kisah-kisah yang sampai ke meja hukum, saudaraku. Kalau Yefta tidak. Sekali lagi, Yefta seseorang yang dilahirkan dari perempuan sundal. Tapi punya mental dan moral bukan perempuan sundal. Abram dilahirkan dari Terah yang mengajak keluarganya ke tanah Kanaan berhenti di Haran dan mati di Haran lebih dulu. Lalu Tuhan memberi perintah kepada Abram. Abram itu anak orang kaya. Tapi moralnya bejat. Walaupun sedang berjalan dalam visi dan misi Allah. 2 kali istri diserahkan kepada laki-laki lain. Mengusir anak kandung daripada yang namanya istri yang bernama Hagar. Bujang daripada istri yang pertama. Tanpa memberi perbekalan pasukan yang mengawal, harta yang diberikan supaya bisa mendirikan kemah, lalu ternak diberikan supaya bisa hidup. Cuma dikasih sekerat roti, lalu air cuma setempayan saja. Yang di tengah jalan anak itu mau mati sampai ibunya berada jauh karena tidak ingin lihat anaknya mati. Anaknya itu mau mati sekarat dengan teriak meraung sampai suaranya habis, saudaraku. Kita boleh definisikan itu. Lalu malaikat Tuhan datang. Diberikan sumur kehidupan Allah. Sehingga Ismail menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar ini lahir dari kebejatan seorang laki-laki yang sedang menyelesaikan panggilan Allah. Itulah kisah Abram dan Abram. Dari sisi ini, black hole-nya. Ini gak bisa disangkali, tercatat di Alkitab dengan jelas. Sehingga kekaguman pada manusia itu karena karya Allah. Tapi mengampuni manusia yang bejat. Karena karya manusia itu sendiri. Ada pemikiran sendiri, ada pribadi sendiri, ada perasaan yang saenake dhewe itu di Abram. Memperlakukan istri saenake dhewe kayak barang aja yang bisa diambil orang. Kayak mobil bisa dipinjem. Gara-gara cuma apa? Takut mati. Sehingga ikatan pernikahan Abram dengan namanya Sarah itu gimana? Contoh yang tidak baik itu Abram. Walaupun akhirnya jadi Abraham. Nah, kejujuran di dalam memandang kisah Alkitab itu penting, saudaraku. Satu sisi Abram kita harus contoh ketaatannya. Memenuhi panggilan. Ke negeri yang tidak pernah dia tahu. Kita sudah dengar cerita Abram, kita kagum dengan iman dia. Tapi moral dia tidak perlu kita kagumi. Justru Yefta lahir dari perempuan sundal. Hidup sampai usia muda. Direndahkan. Punya kemampuan diri demikian besar. Dibenci oleh tua-tua. Mungkin dia seseorang yang suka protes.
karena ketidakbenaran tua-tua Gilead. Tapi akhirnya, oleh karena dia membangun dirinya dari pintu yang namanya pintu yang benar, yang baik untuk hidup. Dia menjadi pemimpin suku Gilead. Dia menjadi panglima perang yang mengalahkan yang namanya beberapa bangsa. Lalu dia punya keluarga yang baik. Musa juga sama. Punya anak 3. Istri itu sudah 40 tahun bersama dia. Ditinggal gitu aja. Gak pulang-pulang. Alasannya pelayanan. Sampai mertua gak tega bawa istri. Namanya Sifora. Dengan anak-anaknya. Mertua bawa anak untuk dibawa ke mantu yang di negeri antah berantah. Suami istri tidak boleh berpisah kalau bukan karena doa. Supaya kamu jangan dicoba iblis. Gara-gara karir. Sekali lagi saya pelaku dan korban. Banyak kali kisah Alkitab yang buruk itu juga saya lakukan, saudaraku. Tidak ada kebanggaan sama sekali menjadi seorang anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Karena memang banyak hal kisah Alkitab digenapi. Karena free will ada di pihak kita. Sehingga betapa butuhnya kita tangan Tuhan. Kita butuh yang namanya roh Tuhan. Kita butuh yang namanya terang firman Tuhan. Semua tercatat di Alkitab itu penting buat hidup kita. Bukan cuma slogan, saudaraku. Karena hidup pasti terbentur-bentur, bahasa orang Jawa terpantil-pantil, kebentuk-bentuk, babak belur, kadang cedera berat. Karena ada free will, pintu ketiga. Tapi Yefta tidak memakai pintu ketiganya. Yefta tetap pintunya Tuhan Yesus, pintu kebenaran. Dia tidak membalaskan, dia tidak berpihak dengan musuh, dia berpihak terhadap kebenaran, dia berpihak terhadap bangsa Israel. Berapa banyak pelayanan dianiaya dengan orang-orang pelayanan sendiri yang tidak berpihak pada pelayanan. Dengan apapun yang dikatakan, dengan akibat yang diterima. Seperti tua-tua Gilead, dengan yang namanya Yefta. Yefta menerima permintaan tolong. Tetapi Yefta menempatkan dirinya. Saya nggak mau kamu atur. Saya yang harus ngatur. Dan Yefta berhasil. Orang yang perampok menjadi pemimpin pelayanan tapi berhasil. Lalu ada orang-orang yang iri hati. Ada orang-orang dipakai pelayanan hebat luar biasa dengan latar belakang yang buruk. Tapi banyak orang ini menjatuhkan dia. Siapa dia itu? Anak tukang kayu. Kisah Yesus terjadi. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam memakai baju kebesaran agamawi mereka. Taurat. Yesus memakai pakaian biasa, pakai sandal keliling. Berjalan kaki. Memberitakan Injil dari pintu ke pintu, dari pribadi ke pribadi. Ada yang di tengah danau, ada yang di pinggir danau, ada yang di rumah perwira, ada yang di rumah orang Farisi, ada di rumahnya namanya pemungut cukai, ada di rumahnya Lazarus, Marta, Maria. Yesus berjalan kaki ketemukan manusia demi manusia. Yesus tidak diam di bait Allah yang megah. Yesus tidak memakai pakaian imam. Tapi Yesus menjadi juru selamat. Yesus menjadi pemberita kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Sehingga Yohanes Pembaptis yang terkenal pun sujud di bawah kakinya. Karena Allah meneguhkan dengan burung merpati. Dan ada suara dari surga. Sehingga teman-teman, yang kita harus cari adalah pengakuan kerajaan Allah.
Yang kita harus cari bagaimana kerajaan Allah menyatakan dirinya terhadap hidup kita atau terhadap kehidupan setiap orang. Bukan keberhasilannya. Karena pasti ada kegagalan. Yesus di dalam puncak keberhasilannya yang luar biasa, dia dianggap gagal ketika dia disalibkan. Kalau dia memang Raja Israel, dia mestinya bisa meloloskan diri. Sederhananya begitu. Dia menjadi tontonan banyak orang termasuk murid-muridnya. Dia ditinggalkan ketika dia diludahi, dipukulin, dikasih mahkota duri, dicambukin, dipenjara, pikul salib. Sampai Simon dari Kirene yang menyelesaikan pemikulan salib itu. Menuju Bukit Tengkorak. Lalu ditusuk lambungnya, dikata-katain. Kalau kamu raja, mestinya kamu lakukan begini. Malah penjahat yang mengakui dia. Kalau teman-teman bercanda, mungkin dia penjahit, Pak. Tapi dia penjahat. Kalau engkau ada Taman Firdaus, jangan lupakan aku. Saat ini juga sudah bersama aku kamu di Firdaus. Yesus belum mati. Tapi Yesus sudah dimatikan dulu pribadinya. Yefta sudah mengalami kematian pribadi. Abraham tidak pernah melewati masa kematian pribadi. Kematian pribadi dia terjadi ketika Ishak diminta. Kematian pribadi Sarah itu ketika Ishak diminta. Bagaimana anak yang dinanti puluhan tahun sudah remaja lalu dibawa untuk disembeli. Bagaimana menangisnya kedua orang ini. Allah tahu cara mempertobatkan setiap anak-anaknya. Jadi kalau kejahatan seperti Abraham itu yang kita kasih, paling kita kasih, yang kita nantikan itu akan diambil sama Tuhan. Tapi Abraham merelakannya, dihargai sama Tuhan. Tapi perbuatan Abraham untuk Hagar, untuk Ismail, untuk Raja Fir'aun, untuk raja yang satu lagi, itu tercatat, tidak terhapus. Inilah catatan-catatan kisah Alkitab. Di mana setiap orang punya keburukan. Tapi hendaklah kita seperti Yefta. Yefta itu mengakui keberadaan tua-tua Gilead. Yefta setelah jadi panglima, menjadi pemimpin, tidak pernah membahasakan dirinya, lalu tidak pernah membalas terhadap kakak-kakaknya. Yefta melupakan semua yang lalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yefta tidak mau mengingat-ingat lagi, saudaraku. Yefta berdiri teguh dengan menerima dari pintu kebenaran, pintu kebaikan. Yefta tidak mau memakai pintu free will dia. Yefta tidak suka-suka, saudaraku. Yefta melaksanakan tugas panggilan hidupnya. Banyak orang setelah menikah, setelah bekerja, setelah jadi sesuatu, seenaknya sendiri. Memakai free will itu seenak sendiri. Yefta tidak. Yefta melaksanakan tugasnya dengan baik. Cuman ada satu Yefta. Yefta keburu berjanji di hadapan Tuhan. Di dalam ketakutan Yefta. Bagaimana Yefta itu meminta pertolongan Tuhan lalu berjanji memberi sesuatu kepada Tuhan. Tetapi Yefta itu melahirkan anak yang punya hati menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yefta dalam ketakutannya dia melakukan kesalahan janji. Tapi Tuhan menyediakan kesalahan dia itu menjadi sesuatu yang kudus buat Tuhan. Tuhan tahu meresponi hamba-hambanya ketika berbuat salah. Tuhan tahu bagaimana menyelesaikan perkara setiap anak-anaknya ketika berbuat atau hidup dalam kesalahan. Tapi permasalahannya, apakah kita seperti Yefta?
mau menepati panggilan hidup kita, lalu kita mau menyerahkan janji kita kepada Tuhan. Walaupun itu menyakitkan buat kita, hidup yang diminta, harta yang diminta, anak yang diminta untuk Tuhan. Abraham menyerahkan Ishak untuk Tuhan. Yefta menyerahkan anaknya untuk Tuhan. Simson sampai akhir hidupnya tidak menyerahkan apa-apa. Simson cuma minta dia mengalahkan bangsa Filistin. Dan Allah berikan permintaan Simson. Belum ada dalam sejarah satu orang membunuh ratusan pangeran sebuah negara yang menawan, mengurung, menjadikan budak. Akhirnya orang itu mengalahkan ratusan raja Filistin. Ratus, saudaraku. Tuhan tahu pada waktunya untuk mengalahkan musuh Simson. Tapi Simson tidak diberi kesempatan hidup lagi. Ada orang-orang, saya punya pengalaman saudaraku. Saya melayani di rumah sakit di ICCU. Temen, ayo ikut yuk pelayanan ke ICCU. Dan ada beberapa kali Tuhan memberikan suaranya, menuntun orang itu dalam kesalahannya. Dan habis itu dipanggil pulang. Sehingga guyonan teman-teman, jangan ajak Pak Abraham. Dia mah malaikat menyambut nyawa, habis didoain sama dia orangnya pergi. Kalau orang minta kesembuhan jangan ajak dia. Ini bencana kami hamba Tuhan, saudaraku. Tapi sebetulnya tidak. Saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saya sampaikan, saya bisikin dia. Ada yang menangis, ada yang menggoyangkan mata, ada yang kakinya. Saya suruh dia minta ampun sama Tuhan. Ada orang meninggalkan pelayanan, saudaraku. Saya bisikin dia, dan dia menangis. Setelah itu kami pulang. Dan tidak berapa lama, waktu itu zaman itu belum ada internet seperti hari ini, masuk di koran. Telah berpulang ke rumah Bapak. Oh, ini yang kita doain loh. Ada yang sembuh sedokot sedikit, saudaraku. Tetapi di situ ada sebuah pelajaran dari Tuhan dari pelayanan itu. Itu Simson pada akhir hidupnya. Baru Tuhan beri kelepasan. Hati-hati. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Anak yang dikasihkan dididik dan dihajarnya. Ada hajaran Tuhan kepada Simson. Tidak dikasih kesempatan hidup. Sekali selesai pulang. Gitu saudaraku. Yefta tidak. Yefta keluar menjadi laskar Allah. Dengan membawa jiwa-jiwa perampok-perampok yang bersama dia, petualang-petualang. Walaupun Yefta memerintah cuma 6 tahun, Ehud 80 tahun. Tapi kemampuan Yefta, bagaimana Yefta membangun dirinya, bagaimana Yefta punya karisma dalam segala tindakan dia, di mana dia selalu memakai pintu kebenaran, di mana dia selalu memakai nama Allah, sehingga segala satu Allah turut bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihi dia terjadi. Seperti kepada Yusuf, apa yang dikerjakan Yusuf Tuhan buat berhasil. Karena tangan Tuhan menyertai perbuatan tangan Yusuf. Seperti kepada Musa, apa yang Musa katakan Tuhan teguhkan. Karena Musa memang berasal dari Tuhan semua yang dia putuskan. Contoh-contoh Alkitab, saudaraku. Sehingga Yefta anak perempuan sundal, tapi moralnya bagus dan dia mendirikan generasi moral yang bagus. Anaknya akhirnya oleh karena janji papanya yang salah, dengan rela menyerahkan hidupnya, tetap menjadi gadis seumur hidupnya, hidup untuk namanya rumah Tuhan.
Mari kita tengok firman Allah tentang Yefta ini, saudaraku. Kata mereka pada Yefta, tolong ayat 5. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Ketika Bani Amon mengepung orang Gilead, mereka mencari Yefta. Berarti Yefta itu meletakkan memori yang bagus. Jadi saudara jangan pernah takut disingkirkan. Seperti Yefta tidak takut disingkirkan. Saudara jangan takut dibuang. Seperti Yefta yang dibuang. Saudara jangan minder ketika saudara hidup di dalam sebuah ceruk. Dalam keberhasilan tiba-tiba jatuh. Dalam sebuah kemewahan tiba-tiba menghadapi proses kembali. Yefta menghadapi diusir. Tetapi Tuhan sudah bekerja melalui apa yang Yefta lakukan. Berarti tua-tua Gilead itu tahu kehebatan Yefta. Jadi kalau memang saudara orang-orang yang punya kemampuan, kalau saudara memang orang-orang yang disertai Tuhan, Tuhan akan tinggalkan memori, sejarah, story yang baik untuk saudara. Walaupun saudara keadaannya lagi susah, lagi berat, lagi dalam ujian, pencobaan, apapun itu. Lagi dalam titik terendah. Tapi Tuhan sudah letakkan karya saudara. Tua-tua Gilead itu enggak main-main loh. Pemimpin bangsa. Mencari Yefta yang jadi perampok. Tuhan sudah meletakkan karya Yefta. Sehingga enggak usah takut dikatain apapun sama orang. Jangan takut ditinggalkan, dibuang, dibenci, difitnahkan yang jahat. Allah sudah letakkan batu penjuru untuk orang itu cari saudara. Kalau saudara melalui pintu kebenaran. Bukan pintu yang buruk. Kalau pintu yang buruk, saudara akan tuai yang buruk. Kalau pintu sakarepe dhewe, saudara akan hilang dari Tuhan. Saudara akan melahirkan keadaan seperti Abraham. Sehingga Yefta dicari ketika tua-tua Gilead menghadapi masalah dikepung oleh Bani Amon. Mereka merasa kalah. Orang-orang yang memfitnah saudara. Orang-orang yang mengambil milik saudara. Orang-orang yang menjatuhkan saudara. Apapun siapapun ketika saudara dibawa titik terendah diizinkan Tuhan. Sedangkan saudara itu hidup dalam kebenaran. Atau saudara memang yang benar seturut dengan Alkitab. Allah sendiri yang akan bawa orang itu mendatangi saudara minta tolong. Gak usah balas, gak usah peduli. Yefta meninggalkan masa lalunya. Yefta berjuang walaupun sebagai perampok. Tapi Yefta didatangi tua-tua Gilead. Garis bawah ini saudara. Allah sanggup berperkara dalam hidup kita. Seburuk apapun situasi kita. Allah sanggup ubahkan dalam sekian waktu yang betul-betul pendek. Berubah karena kemuliaan Tuhan. Ada tidak bangsa Israel yang sampai itu akhirnya menjadi seperti kanibal saudaraku. Dikepung Samaria itu. Sampai rajanya itu berduka berpuasa mencari Tuhan. Tapi pada satu titik betul-betul waktu yang singkat. Itu tentara yang Aram yang mengepung mereka lari kalang kabut karena mendengar bunyi tentara yang besar. Karena bunyi itu dari Tuhan bukan tentaranya. Sehingga semua logistik, semua makanan, hewan yang menopang pengepungan kota Samaria yang lama oleh Raja Aram, itu ditinggalkan oleh prajuritnya yang ratusan ribu. Bagaimana melimpahnya makanan itu saudara. Dari roti, daging, sayur mayur, bagaimana limpahnya senjata yang ditinggalkan. Langsung kota Samaria menjadi kubu yang kuat, makanan berlimpah. Yang ditemukan oleh para pengemis gelandangan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu. Totality berubah. Permasalahannya
kita punya hati nggak seperti Yeftah? Kita punya hati seperti raja yang di Samaria mencari Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan, berpuasa, berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Atau kita masih sombong, kita masih terus bergelut dengan apa yang kita ingini. Kita tetap melakukan apa yang kita punyai. Karena dukungan kekayaan, dukungan kekuasaan, ketenaran. Tetap melakukan hal-hal melalui pintu sakarepnya sendiri. Tidak ada lagi yang namanya kerangka, yang namanya suara Tuhan, yang namanya firman Tuhan yang kita patuhi. Semua menurut ukuran kita, menurut pengertian kita. Celakalah orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau itu saudara singkirkan, saudara sama menyingkirkan keselamatan saudara sendiri. Jadi percuma kita mengaku orang Kristen. Orang Kristen tidak menyelamatkan. Yesuslah yang menyelamatkan. Berapa banyak orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan yang masuk neraka. Bileam, Sedekia, Saul, Yudas, Kain. Banyak tokoh Alkitab yang masuk ke neraka. Hukum Tuhan itu tegak berdiri, saudaraku. Tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Sehingga lebih baik kita berdiam di rumah Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Melakukan segala sesuatu di dalam tuntunan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang kuat membawa kita kepada kemenangan. Terang firman Tuhan yang membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Walaupun keadaan gelap menjadi pelita. Apapun yang terjadi, Tuhan yang akan mengubahkan air menjadi anggur. Dan sebagainya. Oleh karena karakter Yeftah, saudaraku. Yeftah menjadi berhasil, lalu salah dia mengucapkan janji sama Tuhan, itu malah menyatakan kemuliaan Tuhan udah bekerja di Yeftah. Bagaimana Tuhan membentuk anak Yeftah yang tunggal, yang dicinta Yeftah sampai Yeftah itu menangis. Tetapi anak ini menjadi korban persembahan yang hidup kepada Tuhan. Walaupun Yeftah itu tidak punya anak, habis keturunan dia. Dia tidak punya keturunan. Karena anak itu gak menikah lagi. Karena milik Tuhan sudah. Amin saudaraku. Yuk kita tengok firman Tuhan. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Diajak sama-sama saudaraku. Ayat selanjutnya. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Ternyata Yeftah itu diusir oleh keluarganya. Salah satu faktornya tua-tua Gilead. Mungkin Yeftah itu menjadi seperti pesaing. Seperti Daud dengan Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa, iri hati. Saul, jangan-jangan nanti tahta kerajaan ini jatuh pada Daud, tidak kepada anak-anakku. Lebih mengutamakan anak-anak, bukan kehendak Allah. Sehingga segalanya anak aja. Semua untuk anak. Yeftah mengasihi anak, tetapi tidak semuanya untuk anak. Saul semuanya untuk anak. Anaknya jadi panglima-panglima perang. Anak perempuannya menikah dengan Daud. Tetapi anak-anak laki-lakinya ketiga-tiganya mati dalam peperangan. Anak wanitanya mandul. Yang satu cacat mati dibunuh. Itulah kisah Saul. Enggak perlu menegakkan diri. Enggak perlu membela diri. Tuhan yang sudah tetapkan anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Diberkatilah anak cucu orang benar.
Dan mereka akan memberi pinjaman, tidak meminjam. Dan seterusnya. Mazmur tulis itu. Sehingga hidup itu memang sulit. Tapi kalau kita pakai pintu kebenaran, pintu kebenaran itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan itu adalah jalan, di mana kebenaran itu menjadi jalan menuju pada kehidupan yang Tuhan sediakan. Sehingga kita tidak boleh lalai sekalipun dengan firman Tuhan. Tidak boleh lalai berdoa dalam segala hal, dalam suka dan duka, dalam terang dan gelap, dalam berhasil maupun gagal, dalam hidup benar ataupun sedang jatuh dalam kesalahan. Karena Daud melakukannya. Sehingga Tuhan angkat Daud. Kerajaannya tidak digoyang. Daud mati masuk surga. Mati di dalam kemuliaan dan kekayaan dan kemasyuran. Tawari tulis itu. Saul mati dengan menjatuhkan diri di atas pedang. Dalam kekalahan dengan bangsa Filistin. 3 anak mati. Kepalanya digantung di gerbang kota. Dipermalukan karena meninggalkan Tuhan. Dalam keberhasilan di mana Saul memegang keberhasilannya melawan perintah Tuhan. Saul memakai pintu saenake dhewe. Akhirnya kematiannya, kepalanya dipotong, digantung di pintu gerbang sampai diambil sama orang Israel. Raja besar 40 tahun yang ditakuti, dipermalukan di pintu gerbang musuh. Kepalanya digantung, saudaraku. Anak-anaknya mati terbunuh, mati bunuh diri. Sangat ngeri jatuh dalam tangan Allah yang hidup. Paulus tulis itu. Paulus orang mendapat kasih karunia. Musa orang mendapat kasih karunia. Tapi mereka tidak berani mengangkat kepalanya, tidak berani menengokkan langkahnya, menjauh dari Tuhan. Walaupun mereka juga ada salah. Kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Tapi tidak pernah ada permasalahan dalam kesalahan. Kalau kita mendekat kembali kepada Tuhan, kita merendahkan diri, kita minta ampun, lalu kita melakukan yang terbaik lagi dalam hidup melalui pintu kebaikan atau pintu kebenaran. Itu yang Yefta lakukan, saudaraku. Dia diusir salah satunya oleh karena tua-tua Gilead. Mari kita tengok lagi firman Tuhan. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Inilah ceritanya. Walaupun sedang dongkol, kesel, belajar dari Yefta. Yefta sudah menjalani bukan lagi dongkol, sudah menjalani hidup sebagai perampok. Udah keluar dari keluarga, terusir daripada komunitas. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat terhadap Yefta minta tolong karena sedang terdesak. Yefta menolong. Itulah moral, itulah pribadi, itulah karakter anak perempuan sundal yang dibully sampai dia usia muda dan diusir keluar. Gara-gara tua-tua Gilead ini. Gara-gara bapak yang bersundal. Tapi di dalamnya ada karakter yang terbangun dengan indah. Musuh, orang yang menyakiti, yang membuat susah, minta tolong, ditolong sama dia. Ketika mereka sedang terdesak. Ayat selanjutnya, indah sekali kisah Yefta ini saudaraku. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ayat selanjutnya. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Berarti saat itu mereka pernah datang pada Yefta.
Mereka pernah minta tolong Yefta, pernah ditolong Yefta. Berapa banyak kisah seperti terjadi terhadap anak-anak Tuhan, terhadap orang-orang percaya. Seringkali orang minta tolong akhirnya dia menganiaya kita. Seringkali orang yang kita tolong itu berbalik menganiaya kita. Tetapi ketika orang itu datang minta tolong kembali, kita belajar dari Yefta. Karakter yang tidak memperhitungkan, karakter yang mengampuni. Yefta menolong. Kisah Alkitab itu dituliskan, itu adalah seringkali menjadi kisah hidup kita. Sehingga kita membutuhkan Roh Kudus menerangi, mengilhamkan setiap tulisan di Alkitab. Untuk mendidik, mengajar. Untuk membawa kita pada kebenaran. Yaitu punya perilaku yang dianggap benar sama Tuhan. Ini penting saudaraku. Ini yang harus terjadi. Sederhana sekali sebenarnya firman ini. Yuk kita lanjutkan lagi ayatnya. Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Bayangin. Udah terdesak, ayo ikut kami. Kamu yang perang dengan Bani Amon. Udah bikin susah orang, minta tolong, kitanya yang harus maju. Semakin kurang ajar. Semakin gak tahu diri. Tapi Yefta menerimanya saja. Seringkali anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan diperlakukan seperti itu. Sudah menolong, lalu dijahatin. Ketika terdesak, datang minta tolong, kitanya yang ditaruh di depan. Kitanya yang harus menyelesaikannya, bukannya dia. Berperanglah bagi kami. Wow. Tapi inilah namanya kelebihan Yefta. Inilah permata di hati dan jiwa Yefta yang indah di hadapan Tuhan. Kita harus belajar dari Yefta, saudaraku. Berat memang. Mengampuni itu berat, apalagi melupakan. Tetapi belajar itu lebih baik daripada tidak. Ketika kita mau belajar, walaupun kita tidak bisa, tidak mampu, tidak mau, atau apapun lemah, Roh Kudus akan topang dengan kuasanya, Roh Kudus akan tolong, Roh Kudus akan bawa seperti Elia dibawa malaikat Tuhan mendahului keretanya Raja Ahab. Seperti Elia disembunyikan Tuhan di sungai Kerit. Seperti Elia dikasih makan oleh janda di Sarfat. Oleh karena kita mau berpanutan dengan Alkitab. Kita mau selaras dengan Alkitab. Kita mau ikut tuntunan Roh Kudus. Walaupun tidak mampu, apalagi mau. Itulah yang sebagai batu penjuru Yesus. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi jadilah menurut kehendakmu. Sampai 3 kali harus berdoa 1 jam, 1 jam, 1 jam. Pergumulan yang sampai keluar keringat seperti darah. Rasa takut sampai mau mati rasanya, sedih. Sampai Bapak di surga kirimkan malaikat memberikan kekuatan buat Yesus. Setelah mendapat kekuatan, dia bangkit, dia selesaikan panggilan salib. Seringkali kita tidak mampu melakukan segala sesuatu yang Allah minta. Ada banyak hal di dalam kita yang berperang sendiri dengan kita. Kita lihat ketiga pintu ini terus. Tetapi minta pertolongan Roh Kudus. Lekuk lutut seperti Yesus berdoa. Tuhan gak bisa. Tuhan gak mampu aku ini, gak mau. Tuhan gak bisa mengampuni, gak mampu, gak punya modal, apapun itu. Tuhan takut. Tuhan gak bisa, sedih banget aku Tuhan gara-gara ini. Gak bisa aku Tuhan, gak bisa. Yesus juga bilang gak bisa Bapak. Kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi di ujungnya permata itu keluar. Jadilah menurut kehendakmu. Di ujungnya keluarlah permatanya Yefta. Berperanglah bagi kami. Yuk kita lihat apa yang dilakukan Yefta.
Indah sekali Yefta ini saudaraku. Anak perempuan Sundal. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, berarti Yefta dibawa kembali ke Gilead untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Coba perhatikan. Ketika pembicaraan terjadi, Yefta meletakkan Tuhan sebagai pemenang. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memutuskan. Kita ulangi supaya kita paham banget apa yang terjadi sama Yefta, saudaraku. Yang lalu kita sudah bicara tentang Ehud. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Perhatikan baik-baik saudaraku. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Ya silakan pastor, silakan Bapak Gembala, silakan Pak, silakan atasan, silakan teman, silakan rekan pelayanan. Kalau Tuhan berkehendak ya, kalau saya ya nggak bisa, saya sih nggak mampu. Tuhan mana bisa, Tuhan begini, suami minta kembali rujuk, Tuhan hati ini udah nggak ada Tuhan. Istri minta kembali rujuk, hati ini udah nggak ada, udah habis. Dimakan udah berapa lama, berapa tahun, berapa kali. Tuhan udah hancur, Tuhan udah nggak ada modal. Tuhan saya udah benar-benar dihancurkan ini Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Tapi tetap Tuhan, tolong aku. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang tolong aku. Jujur, jangan sok gaya. Oh siap, ada peristiwa seorang pastor. Ketika baru membangun pelayanan, membangun gereja, ada seorang kaya datang beribadah. Kebetulan kenal dengan pastor ini. Dan bicara dengan pastor ini. Pastor, ini sound system tidak baik banget. Jadi suaranya tidak bagus. Nanti saya ganti. Tidak berapa lama kemudian datanglah sound system yang baru. Saudaraku. Bagus, mahal. 3 bulan kemudian datanglah tagihan kepada pastor. Ternyata pengusaha itu ditagih nggak mau bayar. Sehingga ya ditagih kepada tempat di mana barang itu dikirim. Dan pastor ini menjual salah satu harta miliknya, yaitu mobilnya yang baru. Yang nilainya itu senilai dengan sound system itu. Itu betul-betul butuh perjuangan, saudaraku. Untuk membayar kembali. Banyak pastor-pastor diberlakukan seperti itu. Tetapi pelayanan pastor ini berjalan terus dan punya cabang mungkin hari ini puluhan sudah. Dan memang disaksikan oleh beliau, saya mendengar kesaksian beliau. Ada pastor yang ditagih uang gara-gara orang berhutang. Bukan terhadap pastor. Jual harta milik semuanya. Menangis meratap sama Tuhan. Orangnya tetap kaya. Banyak sekali peristiwa saudaraku. Yang terjadi yang seperti Yefta. Tetapi Yefta meletakkan Tuhan utamanya. Gak terus mengorbankan sesamanya. Gak seperti Raja Asa mengambil harta rumah Allah. Mengurangi persembahan. Lalu mengambil hartanya rumah Allah untuk bayar utang.
Gara-gara terbelit keuangan. Ada orang-orang seperti ini. Sehingga ada namanya pelayanan gereja-gereja yang dituntut secara hukum. Ada lagi yang namanya minta aset yang sudah diberikan. Ada seorang ibu gembala yang suaminya meninggal kena stroke. Lalu dituntut pemilik bangunan karena belum dibalik nama. Ini terjadi saudaraku. Tapi ibu gembala tidak bisa nunjukin bukti bahwa suaminya itu menerima dari pengusaha yang memberikan ruko ini. Sehingga dilaporkan ke aparat lalu dimasukkan ke penjara. Karena nggak ada bukti hukumnya. 3 bulan kemudian ada catatan tangan dari pengusaha ini yang menyerahkan kepada suami yang meninggal ini. Sehingga terlepaslah ibu gembala dari hukuman. Sempat masuk 3 bulan saudaraku. Gara-gara ruko. Memenjarakan seorang hamba Tuhan yang memang suaminya meninggal dan dia menggantikan istrinya. Banyak sekali pintu sakarepe dhewe itu saudaraku. Yang namanya pintu itu bekerja sama dengan pintu yang buruk. Yang pikiran dunia. Nah, Yefta mendahulukan Tuhan. Yefta itu korban. Lebih baik kita itu menjadi korban daripada mengorbankan. Kita menjadi korban akan dibela, dihidupkan, dikembalikan, diberkati, ditopang, diangkat oleh Tuhan. Kalau seperti Yefta tidak membalas, dirampasi kita, diperlakukan tidak baik, direndahkan, segala sesuatu yang pokoknya kita dihancurkan, dibohongi, difitnahkan yang jahat dan sebagainya. Daripada kita yang celakalah orang yang meruntuhkan bait Allah. Celakalah orang yang mencelakai sesamanya dan sebagainya, saudaraku. Jadi kalau saudara mengorbankan orang lain, Allah akan menjadi pembalas buat perbuatan saudara. Kalau saudara dikorbankan orang lain, Allah akan mengembalikan berlipat ganda korban saudara. Karena saudara menjadi Yefta, tidak memperhitungkan. Dan saudara tetap mengutamakan pekerjaan yang Tuhan berikan walaupun habis. Dikerjain orang, pelayanan yang Tuhan berikan walaupun habis dikerjain orang. Tetap mengatakan apabila Tuhan berkehendak. Tetap meletakkan Tuhan di depan saudaraku. Itulah Yefta, permata Yefta itu di sini. Yuk kita tengok firman Tuhan. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead yang membuat dia terusir dari keluarga. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat selanjutnya. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Perhatikan baik-baik. Karena pribadi Yefta yang baik itu membuat tua-tua Israel, tua-tua Gilead kembali menghargai Tuhan. Yang tadi berbuat salah mengusir yang namanya Yefta, ternyata Yefta berbicara yang diusir yang dianggap buruk itu lebih baik dengan mengatakan kalau Tuhan memberi kemenangan. Kaget tua-tua Israel. Saya minta pertolonganmu, tapi kamu bekerja oleh karena Tuhan. Jadi mereka mengatakan demi Tuhan yang menjadi saksi antara kita. Awalnya nggak ada Tuhannya. Yefta yang memulai. Itulah ciri anak-anak Tuhan yang berpegang teguh dengan kebenaran. Tetap mendengarkan pintu suara-suara, pintu kebenaran yang mengandung kebaikan, segala sesuatu yang indah, yang dari Tuhan. Untuk mengatur langkahnya, setiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Sehingga memang terkadang dibawa kepada yang namanya salib. Di mana kita harus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu. Taman Getsemani kita harus masuk. Nggak sanggup Tuhan. Nggak bisa Tuhan, udah habis. Nggak ada lagi. Mau itu yang namanya harta, mau kemampuan, tenaga, termasuk hati. Hati ini udah nggak bisa terima lagi. Tuhan bilang terima. Itulah yang namanya yang ujian yang paling berat kita menghadapi 3 pintu. Pintu kebenaran, lalu pintu nasihat duniawi, lalu pintu karpe dewi. Loh ya nggak bisa toh, kalau kamu kekurangan, kamu nggak bisa dong ngasih persembahan. Loh dalam kekurangan itu harus ngasih persembahan Pak, jangan dipelintir. Artinya bahwa masih ada pendapatan keuntungan yang harus bagiannya Tuhan kita berikan. Yefta dalam kisah tragis milik satu-satunya anak perempuannya, dalam kesalahan yang tragis, dia harus meletakkannya kepada Tuhan. Dia tidak akan punya keturunan. Karena anak gadisnya nggak bisa menikah. Coba saudaraku bayangin. Dalam keterpurukan tetap mematuhi perintah Tuhan. Dalam kemenangan tetap mendahulukan Tuhan. Itulah Yefta saudaraku. Hari ini kita belajar. Dari awal 3 pintu Tuhan perhadapkan sama kita. Seringkali nasihat dunia yang tidak sesuai Alkitab. Yang buruk. Ya nggak bisa dong. Kan itu hakmu. Yefta punya hak. Nggak bisa dong. Orang jangan keterlaluan. Nggak bisa dong. Itu nggak pada tempatnya. Yefta tidak pada tempatnya berperang bagi tua-tua Gilead. Tua-tua Gilead tidak punya hak lagi atas Yefta. Tapi Yefta tidak. Dia mengutamakan Tuhan. Dan Yefta berperang bagi bangsa Israel. Yefta memenuhi janjinya kepada Tuhan dan kepada tua-tua Gilead. Yuk kita tengok lagi firman Tuhan. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita. Bangkit tua-tua Gilead, datang kepada Tuhan. Kami akan berbuat seperti katamu. Ayat selanjutnya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Yefta ikut dibawa tua-tua Gilead, dia bisa dibunuh tengah jalan. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Perhatikan baik-baik. Banyak orang sudah berkemenangan, sudah mendapat kedudukan, mendapat kekayaan, mendapat kehormatan, udah dipulihkan Tuhan. Yefta udah dipulihkan, bahkan mendapatkan kedudukan menjadi panglima, menjadi pemimpin. Yefta membawa perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. Sebuah pelajaran sangat penting dari pribadi yang namanya Yefta. Anak perempuan Sunal yang sempat menjadi perampok. Tapi selalu membawa perkaranya ke hadapan Tuhan. Ini penting untuk berita Yefta. Udah dipulihkan, udah dalam kemenangan, udah di atas, udah berhasil, udah punya segalanya. Tetap membawa perkaranya ke hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita menjadi seperti Daud, jalan-jalan di atas sotoh ketika hidup dalam kemenangan Tuhan beri. Ketika hidup berfoya-foya dalam kekayaan yang Tuhan beri. Hidup melalui pintu seenaknya sendiri.
dalam hal apapun yang untuk Tuhan. Yefta spesial khusus ke Mispa untuk membawa perkaranya ke hadapan Tuhan. Sedang dia bisa buat apa aja. Dia bisa buat langsung berhasil. Mutiara yang luar biasa indahnya. Permata yang luar biasa indahnya. Dalam posisi puncaknya dia diminta. Langsung dari perampok menjadi pemimpin tua-tua Gilead. Langsung. Seperti Yusuf. Dari pakaian napi langsung jadi Perdana Menteri. Ada banyak anak-anak Tuhan yang didapati. Ketika sudah berhasil, wow. Saya punya pengalaman saudaraku. Semua saya bisa pertanggungjawabkan ya kesaksian saya saudaraku. Di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia dan dicatat sama setan. Kalau saya bohong. Saya pernah di dalam sebuah komunitas gereja. Saya melayani. Lalu punya teman-teman yang pelayanan yang sama. Lalu ada seorang teman couple yang melayani yang sama, full time yang sama, menyerahkan hidup sama Tuhan. Tapi couple ini suaminya tidak full time. Sama-sama kiri saudaraku. Sama-sama hidup pas-pasan. Gitu. Saya teringat ketika lagi pengarahan oleh Pak Gembala, kami bekerja. Tiba-tiba kami nakal. Hamba Tuhan yang nakal, saudaraku. Lirik-lirik lalu kode-kode turun ke bawah. Lagi pengarahan nih saudaraku. Pertemuan pekerja. Hamba-hamba Tuhan cabang-cabang semua duduk. Puluhan semua hamba Tuhan saudaraku. Duduk ke bawah. Ada tukang bakso. Tek, 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 tek. Dengar, turun ke bawah. Habis itu lihat gini, bawa ke bawah, beli bakso. Karena enggak punya duit, beli satu dibagi dua. Mak-mak nih satu nih. Ayo makan. Wah kasih kecap, kasih saus, kasih sambal. Makan berdua saudaraku. Benar-benar berdua begini. Pada suatu hari saya membeli dasi yang murah saudaraku. Tapi dipakainya bagus. Suaminya itu melihat. Wih bagus ya Ham. Gitu. Loh mau tak? Gak apa-apa, aku beli lagi, murah kok. Saya ingat waktu itu sekitar 20.000. Mau, aku kasih. Bukan karena pemberian dan anak. Berjalan waktu, sekian tahun kemudian saya sudah tidak di komunitas gereja itu. Beliau juga sudah tidak kok. Lalu saya bertemu ketika saya diundang seorang pengusaha melayani termasuk anaknya yang dari Amerika datang. Tidak sengaja kami bertemu ketika kami makan pagi, makan dimsum bersama pengusaha itu di sebuah hotel. Selesai makan, kami menuju ke lift untuk balik ke mobil. Sedangkan teman pelayanan Tuhan ini, suami istri, itu bertemu di lift, tapi sudah berbeda. Pakai jas suaminya, semua udah keren. Mereka buat ibadah di hotel. Karena diberikan satu karunia oleh Tuhan. Sehingga mereka bisa membuat pelayanan sampai mengumpulkan orang di hotel. Kami sama-sama kaget. Karena bertemu. Ham, gimana? Gitu. Saya tuh nggak ngeh saudaraku, nggak ngeh. Normal aja, seperti ketemu teman lama. Gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Gitu langsung. Dia kabarnya? Gitu. Kepo saya ini. Di mana kamu Ham sekarang tuh? Oh ya, aku ini di Bandung. Aku lagi diundang. Oh ya. Lalu keluarkan dari saku jasnya ini. Kasih kartu nama. Ini ya Ham. Nanti kalau perlu apa-apa kamu hubungi aku ya. Udah ya, masuk ke lift dia. Saya cuma lihat dia begini. Wow. Habis itu, saya sobek itu kartu nama. Saya buang di tong sampah. Saya tidak kenal orang ini. Pribadi yang ku kenal, ngekek bersama, makan bakso berdua. Karena tidak bisa beli 2 mangkok. Perubahan yang luar biasa buat saya.
Hari ini kita belajar, saudaraku, dari Yeftah. Orang kalau mengagungkan pelayanan, ketika pelayanan itu memang layak diagungkan, sangat rentan, risiko tinggi. Kebanggaan akan pelayanan, memandang rendah orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi kalau seperti Yeftah, di mana datang kepada Tuhan untuk membawa perkaranya, seperti Yesus masuk taman Getsemani di atas puncak kegemilangan karya pelayanan dia sudah diakui di seluruh Israel. Dengan namanya tangisan sampai keluar keringat seperti darah, hati yang sedih mau mati rasanya. Barulah orang itu walaupun berhasil tetap berharap kepada Tuhan. Tetap hatinya melekat kepada Tuhan. Tetap di rumah Tuhan dengan memandang suara daripada pintu kebenaran. Untuk Tuhan tuntun apa yang harus dia lakukan. Walaupun dia mampu. Tetapi dia di hadapan Tuhan selalu berbicara, aku tidak mampu. Kalau boleh jangan. Yesus mampu kok. Tidak menghadapi salib. Yeftah mampu tidak usah datang ke Mizpah. Tapi tidak. Merendahkan diri di hadapan Allah. Senantiasa. Itu adalah ukuran. Bahwa kita masih mengandalkan Tuhan. Itu akan melepaskan kita risiko. Merendahkan sesama kita. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.